لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, setiap ya mendengarkan lantunan talbiyah tersebut, aduh rasanya ya hati ini kayaknya benar-benar kita udah sampai ke sana gitu ya, rasanya benar-benar tersentuh dan kita seperti teduh dan sejuk. Aduh, saya sendiri nih pemirsa kalau mendengar itu ya, mohon maaf ya pemirsa, agak-agak gimana ya, nggak bisa nahan air mata sebetulnya. Dan tentunya bagi Anda juga ya yang sampai saat ini masih belum pernah untuk nih misalkan ya menginjakkan kaki ke tanah suci. Nah ini dia pemirsa, Anda harus ya kalau saran saya nih ya untuk berangkat ke sana pemirsa. Nah tentunya Anda sendiri ingin tahu kan ya, lantunan yang mengharukan tadi itu artinya sebetulnya apa sih? Saya sudah bersama dengan Ustadz Rozak. Yep. Pak Ustadz mungkin bisa dijelaskan dulu kenapa sih lantunan tersebut kok bisa membuat hati itu rasanya kayak yang makjeleb gitu ya kalau kata anak-anak gaul sekarang itu. Terus kemudian secara otomatis air mata itu menetes, apalagi kalau bagi mereka yang memang sudah pernah merasakan ambience-nya di sana seperti apa. Kenapa sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Daira. Bagaimana tidak setiap hati menitikkan air mata ketika mengucapkan kata-kata tersebut, karena itu adalah jawaban dari seruan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Artinya labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu ya Allah. La syarikalak, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk la syarikalak, sungguhnya segala pujian, segala nikmat dan kerajaan hanya milikmu, wahai Allah yang maha pengasih. Seperti itu Mbak Daira. Kalau tadi dengar dari kata panggilan, kemudian kata kerajaan, itu kalau memang Anda pemirsa ya sudah pernah merasakan berada di tengah-tengah kerajaannya gitu, di rumahnya Allah itu, wah langsung dengar kata itu merinding saya ini. Yes. Nah tentunya nih kalau misalkan Anda pemirsa tahu persis bahwa yang namanya panggilan atau undangan ini tidak diberikan kepada setiap orang ya. Apalagi seperti kita ketahui bersama kemarin pandemi, banyak orang yang sudah mendaftarkan diri untuk berangkat haji, berangkat umroh sampai tidak bisa berangkat. Artinya apa? Nggak semua orang jadi tamunya Allah, nggak semua orang diundang, nggak semua orang dipanggil, nggak semua orang diizinkan. Beruntung bagi Anda yang hatinya saya pengen berangkat, terundang. Beruntung bagi Anda yang merasakan seperti itu dan berangkat. Nah ini dia, kalau kita ngomong bicara undangan ya Pak Ustadz, kita diundang presiden, diundang gubernur, diundang wali kota, itu rasanya kayak apa, derajat kita naik. Tuh. Sekarang diundang sama Allah gitu loh. Nah ini dia Pak Ustadz ya, kenapa sih setiap orang itu ya sebetulnya setiap muslim itu harus datang ke tanah suci? Jika pertanyaannya mengapa kita harus ke tanah suci, karena insya Allah ketika ke tanah suci kita akan dapati petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk atas kehidupan yang kita jalani sekarang, apapun itu. Karena memang rumah suci pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini adalah Ka'bah, yang tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzina bi Bakkatan mubarakah wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah suci pertama yang dibangun untuk manusia
adalah di Ka'bah, di Bakkah disebut, di Mekkah yang kemudian kita kenal sebagai Mekkah, dahulu Ka'bah, Bakkah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat itu hudan lil alamin, petunjuk bagi seluruh alam semesta. Maknanya, mari tadi Mbak Dera sampaikan, ini adalah panggilan ke tanah suci, adalah panggilan dari Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya tidak semua hatinya terpanggil untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Entah dari sisi mana kita tidak tahu. Akan tetapi bukan persoalan ekonomi, bukan persoalan kesibukan, tidak. Tapi memang niat dan keinginan yang harus kuat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini pemirsa ya, kalau mungkin Anda punya banyak sekali ketakutan, banyak kekhawatiran, masih banyak hal lain yang harus saya kerjakan, itu selalu jawabannya. Nanti dulu deh. Nah, ini dia ya. Kita sebetulnya semua yang kita lakukan adalah ada tujuannya. Setiap orang punya tujuan hidup. Dan tahu nggak sih pemirsa, kalau ternyata tujuan hidup semua manusia itu sama sebetulnya. Kalau Anda berpikir tujuan hidup saya kan beda sama kamu, Der. Oh enggak, tujuan hidup Anda dan tujuan hidup saya sebagai sama-sama seorang muslim atau muslimah ya, itu sama, betul nggak Pak Ustaz? Betul. Karena yang tahu tujuan kita hidup itu ya cuma yang nyiptain kita, betul ya? Sebetulnya apa sih Pak? Mungkin perlu diinformasikan nih Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak peribadatan yang luar biasa adalah ketika kita bermunajat di altar Ka'bah dan kita salat di Raudhah Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini sebetulnya kita bicara mampu dan gak mampu. Ada nggak sih sebetulnya ibadah ke tanah suci itu harus menunggu kita mampu atau hanya untuk mereka yang mampu? Gimana tuh Pak Ustaz? Kemampuan ini relatif ya. Kemampuan ini relatif. Kalau Allah kan dari sisi manusia, Allah Subhanahu wa taala insya Allah memberikan kemampuan kepada dirinya untuk bekerja tentunya. Kemampuan insya Allah mampu. Tinggal pemantik niatnya saja. Setiap kita pemantik niat. Kita dalam hal lain kita memiliki impian, bahkan kita ingin mengejar-ngejarnya. Nah, mungkin yang kurang dalam hidup kita adalah menjadikan Ka'bah dan Madinah adalah tujuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah siapapun yang memiliki niat akan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Jadi pemirsa ya, kalau saya pribadi nih yang saya rasakan ya Pak Ustadz ya, itu bukan bicara soal saya mampu atau enggak. Pada saat saya lagi banyak uang malah saya nggak berangkat ke sana gitu ya. Tapi pada saat saya punya keyakinan hati gitu, saya pernah nyeletuk dalam hati, ya saya pengen umroh gitu. Terus kemudian saya merasa kok nggak saya lakukan gitu ya. Ibaratnya saya bicara sama yang di atas tapi saya nggak penuhi janji saya gitu. Terus kemudian ada satu lain hal banyak saya dalam hidup saya sampai akhirnya dalam kondisi saya sangat tidak mampu gitu. Saya malah dimampukan. Bisa seperti itu ya, luar biasa sekali loh Pak Ustadz. Karena pemantiknya adalah niat. Dan hati-hati, mereka yang diberikan kemampuan secara finansial akan tetapi tidak memantik hatinya untuk berangkat ke sana, maka seluruh harta yang dia miliki akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memberikan rezeki adalah Allah. Engkau telah aku berikan kemampuan, telah aku berikan kecukupan, akan tetapi engkau tidak mau memenuhi panggilanku. Nanti seluruh harta tersebut yang dia miliki akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Karenanya kemampuan kesempatan ini adalah kunci bagi kita untuk melecutkan niat di hati kita semua. Jadi betul ya yang dibilang bahwa Allah tidak mengundang orang yang mampu tapi memampukan orang yang beliau undang gitu ya. Nah, tentunya pemirsa, bagi Anda yang memang sudah ada di hati kecil Anda ya keinginan untuk berangkat, yuk segera aja ya. Nah, Anda bisa langsung datang nih ya
atau melakukan nih, lihat namanya umroh nih pemirsa, ada program yang sangat-sangat bagus. Anda bisa lihat langsung di sini pemirsa ya. Di sini ada program umroh Syawal. Ini 9 hari programnya ya, ada pilihan tanggalnya juga ya Pak Ustadz ya. Yep. Betul. Nah, kemudian ini biayanya adalah 27,7 juta saja ya. Anda langsung tinggal pilih saja, dan ini umrahnya di bulan Syawal. Nah, oke, kalau mungkin bisa bisa dikasih tahu nih sama pemirsa di rumah ya Pak Ustadz, kenapa sih harus menggunakan ataupun lebih baik gitu ya disarankan menggunakan Alindra Hakim Travel ini Pak Ustadz? Oke, Alindra Hakim Travel alhamdulillah berpengalaman untuk memberangkatkan lebih dari 1.000 jamaah alhamdulillah. Ya, mengapa kita harus ke travel? Pertama, kenapa kepada kami? Karena kami adalah travel yang berizin resmi. Setiap travel yang bisa memberangkatkan jamaah umrah ke Makkah Al-Mukarramah adalah memiliki ketentuan atau persyaratan, di antaranya dia terdaftar di PPBU, penyelenggara pemberangkatan ibadah umrah. Kenapa sih harus yang terdaftar? Kenapa sih harus yang ada izinnya seperti itu? Kan banyak juga tuh yang mungkin ya pemirsa kan karena saking pengen ke sana terus cari harga yang lebih murah gitu karena merasa uangnya nggak cukup misalkan begitu Pak. Hati-hati dengan jebakan angka murah. Berapa banyak orang-orang yang terjebak kemudian dia informasinya murah sehingga ternyata ada hal yang tidak didapati selama di kota di Mekah maupun di Madinah. Jadi ibadahnya nggak lengkap gitu. Betul. Ya, hal-hal yang kita inginkan mau napak tilas tapi akhirnya banyak yang kelewat. Betul. Gitu ya Pak Ustadz. Dan yang insya Allah kelebihan di Alindra Hakim Travel memberikan edukasi yang lengkap, baik sebelum perjalanan di manasik umrohnya, kemudian selama di kota Mekah dan di kota Madinah, seluruh jamaah diberikan edukasi yang menyeluruh baik oleh tim Alindra tour leadernya maupun mutawif yang ditugaskan selama di Mekah maupun di Madinah. Termasuk untuk ibadah-ibadah yang memang didambakan sekali ya. Itu kan katanya sekarang nih sejak masuk ke new normal itu banyak sekali perubahan. Kalau dulu kan contoh aja ya, saya nih kalau mau ke Rodoh gitu, itu kan bisa tinggal jalan sendiri, nungguin sendiri gitu, nanti rebutan masuk aja. Kalau sekarang katanya nggak bisa seperti itu ya Pak Ustadz? Ya, betul sekali. Yang itu dibantu, diurus, disiapkan sama Alindra Hakim Travel nggak? Siap, betul. Itu diperbantukan, didampingi. Seluruhnya kita sebelum keberangkatan telah kita siapkan persiapan untuk teknis orang-orang yang mengerjakan ibadah di Mekah maupun di Madinah. Karena sebelum berangkat mereka akan dimasukkan setiap nama itu di Setkopatu. Pemerintah kemudian pemerintah memiliki sebuah aturan bahwa pertama tidak boleh jualan di bawah 20 juta. Nah, ini hati-hati pemirsa, jika ada di luar sana yang menginformasikan ada keberangkatan di bawah 20 juta, itu adalah satu hal yang telah melanggar daripada aturan-aturan dari Kementerian Negara. Takutnya agama. Nih kita udahan masuk uang ternyata nggak berangkat, itu yang pertama ya Pak Ustadz. Yang kedua, udah jauh-jauh ke sana nih pemirsa ya, mungkin bagi Anda yang sering ziarah-ziarah ke masjid-masjid tertentu di Indonesia gitu ya, itu misalkan contoh aja ya, kita nggak usah jauh-jauh ke Masjid Demak atau ke Masjid Ampel atau ke Masjid Gunung Jati aja begitu ya. Nanti kalau misalnya kita sampai di sana silakan gitu ya, turun dari bis silakan aja, itu kan kita bingung. Nah tapi ini kan jauh sekali nih kan, terus mau minta tolong sama siapa ibaratnya gitu ya Pak Ustadz ya. Ya, perbedaan tempat, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, ini yang harus difahami oleh jamaah. Karenanya kami selaku travel memberikan pemahaman secara maksimal kepada para jamaah sebelum berangkat. Nah ini ditugaskan oleh tim, khususnya sejak dari Indonesia, tour leader bahkan mutawif, dipersiapkan supaya perjalanan jamaah umrah bisa beribadah senyaman mungkin dan seaman mungkin. Jangan sampai mereka yang berniat ibadah, ya bahkan ada yang mengumpulkan receh demi receh, dikumpulkan hanya ingin berangkat ke Mekah, akan tetapi tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Ini kasihan sekali.
Iya, betul sekali. Itu banyak terjadi loh pemirsa ya. Jadi udah deh, jangan banyak mikir-mikir ya. Pakai travelnya nih pemirsa, Alindra Hakim aja. Dan di sini hanya dengan 27,7 juta saja Anda sudah bisa mendapatkan ya. Ini penerbangannya juga langsung direct ya, tidak transit. Betul. Kemudian pelayanannya ini baik di Mekah maupun Madinah pakai bintang 4 semua ya. Termasuk bukan cuma hotelnya aja tapi makannya aur-auran loh ya. Hati-hati loh, makan itu di sana bingung loh kita ya, apalagi kalau yang bawa uangnya ngepas, masa mau jajan terus gitu kan. Nah ini semuanya sudah benar-benar dipersiapkan, baik makannya maupun hotelnya benar-benar bintang 4 ya Pak Ustadz ya. Dan ini perjalanan 9 hari, berangkatnya ke Madinah dulu ya. Betul. Supaya kita penyesuaian dulu sebetulnya pemirsa. Anda langsung nyampe ke sana dengan udaranya beda, suhunya beda, segalanya beda, itu langsung ibadah. Biasanya badannya tuh nggak enak gitu ya, banyak yang jadi sakit biasanya. Nah ini kita ke Madinah dulu, jadi Anda pemanasan dulu lah ibaratnya gitu ya. Nah seperti itu pemirsa, pilihan tanggalnya nanti Anda bisa langsung hubungi nomor telepon di bawah sini. Nah Anda bisa pilih tanggal 4, 14 atau 21 Mei. Ini bulan Syawal. Bulan depan udah nggak ada lagi pemberangkatan umroh karena haji sudah ya. Nah jadi yang mau yuk cepet-cepet, kita nggak pernah tahu pemirsa. Kemarin aja ya, nanti aja saya bulan depan, gak taunya pandemi nggak bisa berangkat hampir 2 tahun loh nggak ada keberangkatan, nangis itu. Mending kalau misalnya setelah itu masih sehat ya, sekarang udah dibuka lagi, Anda masih sehat nih, kesempatan untuk Anda. Yuk segera ambil pemirsa, karena apa? Kita nggak tahu masih dikasih umur nggak sih untuk bisa menginjakkan kaki ke tanah suci ya. Oke Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi yuk pemirsa. Untuk informasi lebih lanjut Anda langsung saja ya pesan sekarang juga, karena sangat terbatas ya seatnya ya. Untuk Anda bisa berangkat ke tanah suci bersama Alindra Hakim Travel.